Ubur-ubur ikan lele. Hari ini kita bahas politik, Le. Anak muda, Sadar politik. nah ini dia Per. Ada beberapa cuplikan video tentang perspektif masyarakat soal makan siang gratis nih. Siapa aja tuh? Kira-kira di videonya itu ada dosen, orang yang Ngurus kampus. berkecimpung di dunia itu, Oke. sama masyarakat salah Oke. satunya. Gue juga penasaran banget sampai deg-degan. Oke, kita lihat dulu ya. Ini dia videonya. Menurut saya, program makanan gizi gratis dapat meningkatkan kesehatan dan gizi bagi masyarakat, terutama untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Sehingga anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk tumbuh kembangnya. Di sisi lain, program ini membutuhkan banyak biaya, sehingga ada kekhawatiran program ini tidak dapat lanjut dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, juga rentan penyalahgunaan seperti korupsi dan penyelewengan dana. Terima kasih. Dari segi orang tua sudah cukup membantu, dari segi perekonomian makan gratis ini. Ya menurut saya makan gratis untuk anak-anak sekolah, sasarannya untuk anak-anak yang sedang menimba ilmu cukup bagus buat membantu diri anak-anak Indonesia, dan juga selaku orang tua cukup membantu. Oke, saya Bagus Dwi Bramantio, saya salah satu dosen di Alkemer TV Jakarta dan Universitas Gunadarma mengenai tentang makan siang gratis ya yang dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo. Sebenarnya program ini tuh cukup bagus ya, cukup bagus. Kita melihat banyak reaksi positif dari banyak orang tua siswa, terutama siswa. Jadi mereka asupan gizinya diperhatikan dan segala macamnya. Tapi di sisi lain sebenarnya juga muncul sebuah tantangan. Mungkin teman-teman juga pernah melihat gitu ya di potongan-potongan TikTok atau di video rilis Instagram, ada beberapa anak itu yang justru ngebawa makanannya untuk orang tuanya kan, untuk neneknya. Artinya apa? Di sini berarti fokus utamanya itu bukan hanya pada permasalahan asupan gizi pada anak, tapi bagaimana caranya mungkin ke depannya ya, masukan untuk pemerintahan Prabowo untuk melakukan suatu program yang memang fokusnya itu adalah pengentasan kemiskinan pada keluarga. Karena ya sedikit menyayangkan juga gitu, mungkin anak-anaknya secara asupan gizi dipenuhi, tetapi banyak juga orang-orang tua mereka atau nenek mereka, ya ibunya yang secara kadar gizi makanan mereka itu juga harus diperhatikan. Artinya apa? Muncul suatu kemiskinan yang konstruktif gitu. Jadi itu yang harus difokuskan. Tetapi overall ya bagus juga untuk makan siang gratis ini, karena kita berusaha meniru beberapa negara maju seperti di Korea Selatan dan China gitu. Jadi ini cukup bagus, tapi ya tadi kita muncul suatu fenomena baru, itu aja sih paling. Nah, itu tadi tuh Per, video yang udah kita tonton tuh bareng-bareng tuh. Boleh juga tuh. Ya Boleh. kan? Pendapatnya oke-oke. Tapi masih ada yang pro kontra sih menurut gua. Iya. Tapi kalau menurut lu nih, Ya. dari perspektif lu tentang makan siang gratis tuh gimana sih? Kalau gue sendiri nih ya, kalau menurut gue tuh makan siang gratis buat negara berkembang kayak Indonesia tuh suatu gerakan yang bagus gitu. Karena bahkan negara-negara besar kayak Inggris, Amerika tuh ngejamin buat anak-anaknya dapat makan Siang gratis. Makan gratis. Yang jangan lupa juga bergizi. Bergizi. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue sendiri sih, ya gue lebih prefer ke condong ke setuju ya. Soalnya menurut gue dengan adanya makan siang gratis tuh, makan gratis ini yang bikin kita concern tuh buat anak-anak yang memang nggak Butuh ya? yang butuh, yang nggak dapat sebelumnya. Iya. Cuma untuk anak-anak yang udah bisa makan siang atau berkecukupan ya, ya mungkin ya biasa-biasa aja sih. Cuma kalau buat anak-anak yang butuh tuh mungkin kena banget ke mereka iya. Kan bahkan ada tuh gue lihat di kutipan berita kalau makan siangnya itu sampai dibawa pulang buat keluarganya. Jadi yang gue simpulin sih dari video tadi kita tonton juga tuh. Jadi permasalahan ini sih bukan cuma hanya makan siang gratis sih Per. Menurut gue lebih ke ekonomi juga sih. Kemiskinan mungkin. Gitu sih. Jadi menurut gue sih ini
ngebantu, bisa Tapi ngebantu. kalau ngebahas dari yang video tadi ya, yang Bapak tadi sampaikan tentang orang tua juga butuh, itu tuh sebenarnya udah mau dijalanin juga aja. Jadi nantinya di setiap posyandu bakal ada bantuan makan bergizi bagi orang tua yang hamil. Jadi nggak cuma di sekolah nih ya? Iya. Jadi merujuk-rujuk pada posyandu-posyandu, mungkin kantor-kantor RW mungkin ya? Iya. Jadi nanti tuh setiap ibu hamil bisa datang ke posyandu sekitar rumah buat dapat makan bergizi gratis. Karena makan bergizi gratis ini kan sebenarnya buat yang anak-anak yang sudah bertumbuh gitu. Tapi sebenarnya masalah di Indonesia salah satunya adalah stunting, di mana itu sangat mempengaruhi ketika 1000 hari pertama. 1000 hari pertama. Pertumbuhan anak ya? Iya, makan bergizi itu sangat dibutuhkan untuk mencegah stunting, karena kalau anak-anak di 1000 hari pertamanya tidak dapat makanan yang bergizi, maka pertumbuhannya akan terganggu. Ada yang dipakai buat karena misal kita nih anak bayi dikasih makan apa? Geprek, seblak. Mana gizinya? Kalau menurut gua kalau soal itu sih biasanya tuh orang-orang tua yang mungkin ya kurang berkecukupan ya ngasih anak-anaknya tuh yang penting anak-anaknya tuh pada kenyang aja sih. Mereka nggak concern soal gizi. Ya kan? Beda sama orang yang kecukupannya tuh berlebih atau pas. Pasti dia lebih concern soal gizi sih. Ya, terus salah satunya kan dari makan bergizi ini kan mungkin itu juga ada yang lu bilang tadi, orang tuanya tidak berkecukupan atau memang tidak berpengetahuan untuk memberi anaknya makan bergizi. Iya kan? Bisa. Ada juga masalah yang orang tuanya berkecukupan nih. Cuma dia kayak nggak peduli, atau apa emang dia nggak tahu soal pengetahuan soal gizi kepada anak gitu. Itu yang di 1000 hari pertama itu ngaruh banget loh buat kehidupan anak ke depannya. Berarti ini dong program yang bakal dijalani posyandu ini berarti bukan cuma sekedar ngasih makanan dong ya. Berarti ada beberapa pelajaran buat orang tua agar mereka tahu gizi buat anak yang terbaik buat anaknya. Itu sih yang gue setuju banget sih. Itu sih kalau menurut saya harusnya sebagai pemerintah jangan ngasih doang loh, harus dikasih tahu pelajaran buat ibu-ibu hamil. Ada selingannya infonya, benar. Yang mungkin nggak harus pemerintah sih, pemerintah juga bisa kerjasama, nge-hire orang gitu loh, yang ahli di bidangnya buat belusukan ke posyandu-posyandu yang bakal diterapin itu sih. Oke. Jadi lebih informasinya lebih valid aja. Ya, sebelum kita lanjut lebih panjang lagi, kita bakal bacain juga ya apa aja sih yang ada di masyarakat tentang program makan bergizi gratis ini. Berita yang pertama nih ada dari media Indonesia. Emang dari awal tuh, dari sebelum Presiden Prabowo terpilih, emang udah gunjang-ganjing soal program andalannya ini, yaitu makan gizi gratis. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis dikhawatirkan menjadi ladang korupsi. Benar. Itu bisa jadi sih, nggak menutup kemungkinan ya. Soalnya dari kutipan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI menilai program makan siang gratis rawan menjadi program yang akan dikorupsi. Lebih dari itu, JPPI melihat bahwa program tersebut bukanlah program prioritas dibanding pendidikan. Nah kalau kita sebagai orang awam, kita bahas. Emang kalau menurut gua itu sebagai salah satu ladang korupsi yang emang basah. Apalagi di bagian pengadaan. Contoh, misal di dalam makan gizi gratis itu sekarang ada apa? Pisang. Ini ya maksudnya hitung-hitungan ini aja ya, istilahnya oji. Iya, oji. Opini gembel. Iya, boleh. Ada lagi baru, Pak Profesor baru lagi. Oke, nah itu dari pengadaan. Contoh, sekarang kan yang terakhir di uji coba kan ada 19 juta yang baru pertama kali diuji coba. Yang gue lihat kemarin tuh salah satu isinya kan kayak buah-buahan. Contoh, jeruk sama pisang, yang jeruk juga lucu. Jadi ada aja anak kecil dikasih makan bergizi gratis, di videoin kan sama gurunya. Menurut dari video muka udah cemberut ya, emang udah cemberut banget. Tanya sama guru kan, menurut kamu apa yang paling enak? Mikir 5 detik, jawabannya jeruk, Bu.
Masa cuma jeruk? Jeruk. Nasi nggak dinilai nasi? Kenapa? Jeruk. Lauknya? Jeruk, lebih ke jeruk dia sukanya. Tapi kalau dari video-video lucu kayak gitu ya, gue pernah nemuin anak kecil tuh, temen-temennya pada buka ada lauknya, sedangkan dia nasinya doang. Lauknya kemana? Iya. Ya kan? Iya. Nah, terus yang ngebandingin sama ini loh, Ja, yang anak-anak misal di kota besar ditanyain, enak gak makan begini gratis? Kurang pak, kurang enak. Terus dibandingin sama anak-anak yang di Papua, yang di gitu-gitu. daerah-daerah. Iya. Iya. Lo tau gimana tentang itu? Kalau menurut gue sih, kalau soal itu ya, mereka nih, teman-teman kita yang di Papua atau di daerah-daerah pelosok, itu dengan adanya makan siang gratis tuh mereka sangat bersyukur. Iya. Karena dia, seperti yang tadi gue bilang, mungkin dia nggak mentingin soal rasa, yang penting perut dia terisi, Iya. ya kan? Iya. Nah, soalnya kalau buat mikir di sekolahan tuh tenaga perlu banget sih. Iya. Jujur, kalau misalkan lu habis belajar nih, pasti perut lu lapar, Iya. ya kan? Mereka-mereka yang teman-teman kita yang di pelosok-pelosok atau di daerah-daerah tertentu, pasti sangat butuh itu. Dia nggak mikirin soal rasa atau menunya apa. Iya. Yang penting ada aja dulu, Iya. ya kan? Yang penting ada aja dulu. Beda sama teman-teman kita yang mungkin di perkotaan ya, yang mungkin ya orang tuanya punya lah berkecukupan. Jadi ya mereka membandingkan dengan apa yang mereka konsumsi sehari-hari sih jadinya. Iya. Jadi itu. Ya, terus juga diingat juga nih buat teman-teman yang masih sekolah, yang masih nikmatin makan bergizi gratis ini, diingat juga ini tuh namanya makan bergizi gratis, bukan makan enak gratis. Ya. Nah, jadi teman-teman harus pahami juga pemerintah nyediainnya tuh untuk gizi teman-teman. Nggak mungkin dong kalau pemerintah ngasih misal mie instan, masa iya teman-teman dikasih mie instan emang Ntar malah tambah marah lagi, ya kan? Mie-nya mie Sakura. Tuh, Ya kan? Apalagi ntar masalah pengadaan, disuruh Indomie beli Sakura, ya kan? Korupsi lagi. Sakura udah bisa Indomie bisa dikorupsi, Sakura dikorupsi, sisa mie kremes. Ya. Masa mie kremes pakai nasi? Oh, mie kremes. Gak usah ya, gak usah jeruk-jeruk, mie kremes aja. Soalnya yang gue tahu sih, Per, soal makan siang gratis ini tuh ada beberapa ahli gizi yang ditugaskan untuk meng-cross-check gitu makan siang yang bakal dikasih ke anak-anak kecil itu, ke anak-anak sekolah itu. Soalnya menurut gue ya, Per, kayak analoginya kalau kita di rumah sakit deh. Kalau lu dirawat di rumah sakit, lu dikasih makanan di rumah sakit, itu ada rasanya gak? Selama ini sih nggak ada sih. Hambar kan? Hambar. Karena itu buat gizi, bukan buat lu kenyang. Harus lebih dimengerti lagi antara itu buat gizi lu atau buat bikin lu perut lu kenyang. Soalnya kalau buat gizi tuh, oke deh, kita kayak orang diet deh atau orang gym, ya kan? Kalau dia makan tuh emang ada penyedap rasanya, ya kan? Paling rebus-rebusan, ya kan? Dada ayam. Itu juga pakai bumbunya yang bumbu-bumbu sehat, yang secara nggak langsung tuh nggak ada ya rasanya kayak kita makan biasa ayam geprek atau apalah gitu. Jadi buat temen-temen nih, teman-teman sekolah atau teman-teman yang lain, kayaknya kalau buat makan siang gratis, kalau misalkan emang rasanya kurang, itu nggak bisa ngejudge dulu sih, kita harus cross check dulu. Gimana sih tentang makan siang gratis itu? Soalnya concernnya itu lebih ke gizi ya teman-teman, bukan bikin teman-teman kenyang. Soalnya kalau buat gizi itu ada beberapa makanan yang emang ya buat penyedap rasanya yang dikurangin. Nggak bisa kan pakai penyedap rasa yang MSG-nya tinggi atau micinnya tinggi atau apalah gitu. Jadi ya itu. Sebenarnya itu sih menurut gua ya, menurut pandangan gua itu ya makan siang itu ya buat bergizi, bukan buat bikin perut kalian kenyang, menurut gua. Tapi kalau kita ngebahas dari satu sisi, kita nyalahin ke anak-anak yang bilang nggak enak dong juga nggak bisa aja. Iya sih. Kalau menurut gua, ini kan program baru pertama kali ya. Ya kalau menurut gua tuh apapun yang pertama kali tuh pasti bakal gak bagus dulu. Iya. Jadi kita harus sabar proses. Contoh, kalau menurut gue buat orang-orangnya yang jadian makan bergizi gratis ini ya, di sosial media tuh ke publik jangan marah-marah gitu.
Kayak contoh kemarin salah satu influencer yang bilang anak-anak kecil bilang makan bergizi nggak gratis nggak enak, kalau lu peyang karena yang gitu kemarin. Nah kalau menurut gua tuh mestinya cara menjelaskan ke masyarakat tuh nggak gitu. Lu tuh harus ngejelasin kenapa ini nggak enak gitu. Contoh, lu nanti bisa kedepannya buat ganti vendor. Terus di menunya dievaluasi lagi. Terus yang ketiga juga penjelasan ke masyarakat juga harus lebih luas lagi ke anak-anak khususnya. Tapi sorry gue potong. Kalau misalkan ngomongin vendor, ngomongin soal menunya dievaluasi lagi, menurut gue ya Per, dengan harga biaya segitu apa sih Per? Iya yang, juga sih. Yang kita harapin apa? Iya. Cuman yang gue takutin tuh vendor pun pasti kepusingan dong. Iya. Kalau gue jadi vendor juga dengan biaya segitu ya kan, 10.000 aja mie nggak pakai telur Per kalau di warkop. Iya. Ya kan, minum kita juga dapat air putih anget. Iya. Pakai telur 12. Iya. Kalau misalkan ayam geprek ada sih, ayam geprek Cebanan sekarang udah ada. Tapi jangan dong. Tapi jangan, masa dikasih sambal tiap hari, ya kan? Ya itu sih menurut gua. Sebenarnya kalau buat di eval tuh emang banyak banget yang buat di eval. Dari mulai biaya, menu makanan, sampai daerah-daerah yang memang sekolah-sekolah yang memang benar-benar ngebutuhin nih. Jadi nggak sia-sia gitu. Ya benar kata lu tadi, untuk pertama kali ya nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa banget, masih ada kurang-kurangnya. Mudah-mudahan ya buat pemerintah, program ini tuh bukan cuma pemanis di awal aja. Iya, harus dijalanin terus karena ini program bagus. Iya, bukan pemanis di awal aja. Iya. Jangan cuma kayak setahun terus hilang, ya kan? Kalau bisa sih kalau emang di sini programnya bagus dan prospeknya tuh ada buat kedepannya anak-anak sekolah, ya ada baiknya dijalanin lagi, diteruskan sampai benar-benar settle gitu loh program kalian. Itu sih. Dan yang terakhir juga buat masyarakat, sama-sama kita kawal program ini bakal kedepannya terus jalan. Biar anak-anak kita juga semakin berkembang dan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Oke, gue Ferdian Dayat. Gue Senja Disokin. Anak muda sadar politik.